Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Setian Nugroho dari Politeknik Negeri Cilacap. Saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Trafo Tegangan. Oke, tanpa basa-basi, kita simak aja videonya. Trafo tegangan. Apa itu trafo tegangan? Apa fungsi trafo tegangan? Bagian-bagian trafo tegangan, jenis-jenis trafo tegangan, failure mode and effect analysis. Trafo tegangan. Trafo tegangan adalah peralatan yang mentransformasi tegangan sistem yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem yang lebih rendah untuk kebutuhan peralatan indikator, alat ukur, meter, dan relay. Trafo tegangan itu memiliki prinsip kerja yang sama dengan trafo tenaga. Akan tetapi, rancangan trafo tegangan berbeda, yaitu kapasitasnya kecil, sekitar 10-150 ampere. Kedua, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Tiga, salah satu ujung terminal tegangan tingginya selalu ditanahkan. Fungsi trafo tegangan yaitu mentransformasikan besar tegangan sistem dari yang tinggi ke besaran tegangan listrik yang lebih rendah. Kedua, mengisolasi bagian primer tegangan sangat tinggi dengan bagian sekunder. Ketiga, sebagai standarisasi besaran tegangan sekunder untuk keperluan peralatan sisi sekunder. Trafo tegangan dibagi menjadi dua, yaitu satu trafo tegangan magnetik atau magnetic voltage transformer. Disebut juga trafo tegangan induktif, terdiri dari belitan primer, sekunder. Pada inti besi yang prinsip kerjanya belitan primer menginduksikan tegangan ke belitan sekunder. Yang kedua, trafo tegangan kapasitif atau capacitive voltage transformer. Trafo tegangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu capacitive voltage driver dan inductive intermediate voltage transformer. Bagian-bagian trafo tegangan. Yang pertama, trafo tegangan jenis magnetik dulu ya. Bagiannya yaitu kertas atau isolasi minyak. Kedua, rangkaian elektromagnetik. Apa itu fungsinya? Fungsinya itu mentransformasikan besaran tegangan yang terdeteksi di sisi primer ke besaran pengukuran yang lebih kecil. Expansion chamber merupakan peralatan yang digunakan untuk mengompensasi level ketinggian minyak. Yang keempat, bagian-bagiannya yaitu terminal primer. Kelima, struktur mekanikalnya itu adalah peralatan yang menyokong berdirinya trafo tegangan. Itu dinamakan struktur mekanikal. Terdiri dari pondasi, struktur penopang, VT, isolator, sistem pentanahan. Apa itu sistem pentanahan? Yaitu peralatan yang berfungsi mengalirkan arus lebih akibat tegangan surja atau sambaran petir ke tanah. Ini bagian-bagiannya ada primary terminal, bisa dilihat sendiri ya. Trafo tegangan jenis kapasitif. Secara umum, bagian trafo tegangan jenis kapasitif dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dielektrik. Komponen ini terdiri atas dua bagian, yaitu minyak isolasi, kertas plastik film atau paper polypropylene film. Kedua, pembagi tegangan capacitive voltage divider. Kapasitor elemen
adalah kapasitor pembagi tegangan yang berfungsi sebagai pembagi tegangan tinggi untuk diubah menjadi rendah. Expansion chamber merupakan peralatan yang digunakan untuk mengkompensasi level ketinggian minyak. Terminal primer HVT adalah terminal tegangan tinggi high voltage terminal, yaitu bagian yang dihubungkan dengan dengan tegangan transmisi baik untuk tegangan bus maupun tegangan penghantar. Prinsip kerja dari coupling capacitive voltage transformer atau bisa disebut CCVT. Prinsip kerjanya adalah menurunkan besaran tegangan primer menjadi besaran tegangan sekunder melalui kapasitor yang berfungsi sebagai pembagi tegangan dan trafo tegangan sebagai penurun tegangannya. Jadi trafo tegangan itu sebagai penurun tegangannya. Keluaran tegangan sekunder dirancang seakurat mungkin sama dengan perbandingan rasio dengan tegangan masukan di sisi primer dalam segala kondisi operasi. Kesalahan trafo tegangan. Trafo tegangan biasanya dibebani oleh rangkaian impedasi yang terdiri dari relay proteksi, peralatan meter, dan kawat penghubung dari terminasi PT ke instrumen proteksi maupun meter. Kesalahan pengukuran PT berdasarkan IEC 186 adalah sebagai berikut. Kesalahan PT didefinisikan sebagai berikut. Ini rumusnya, di mana KT itu sama dengan perbandingan rasio pengenal VP tegangan primer aktual dan VS tegangan sekundernya. Jika kesalahan trafo tegangan positif, maka tegangan sekunder itu lebih besar dari nilai tegangan nominal pengenalnya. Jumlah lilitan yang lebih kecil pada pembeban rendah dan negatif pada pembeban besar. Selain kesalahan rasio, juga terdapat kesalahan akibat pergerakan fasa. Kesalahan ini bernilai positif jika tegangan sekunder mendahului tegangan primer. Jika bernilai positif jika tegangan sekunder mendahului tegangan primer ini ya. VMEA atau Failure Mode and Effect Analysis adalah suatu metode untuk menganalisa penyebab kegagalan pada suatu peralatan. Pada buku pedoman pemeliharaan ini, VMEA disebut sebagai dasar utama untuk menentukan komponen yang akan diperiksa dan dipelihara. VMEA PT atau CVT yang terdiri dari subsistem, functional failure, dan failure mode. Failure mode and effect analysis dibuat dengan cara mendefinisikan sistem peralatan dan fungsinya, menentukan subsistem dan fungsi tiap subsistem, menentukan functional failure tiap subsistem. Adalah ketidakmampuan suatu aset untuk dapat bekerja sesuai fungsinya, sesuai standar untuk kerja yang dapat diterima pemakai, menentukan failure mode tiap subsistem ini. Failure mode adalah setiap kejadian yang mengakibatkan functional failure. Oke, selanjutnya pedoman pemeliharaan. Konsep assessment. Secara umum, kondisi CVT ditentukan oleh kondisi dari setiap subsistemnya. Informasi tentang setiap subsistem diperoleh melalui
inspeksi level 1, level 2, dan level 3. Kontribusi dan masing-masing faktor penentu ditentukan oleh hasil FMECA. Konsep umum asesmen ini diperlihatkan di gambar ini. Bisa dilihat di gambar ini. Fungsi asesmen kondisi adalah suatu pemeliharaan indikasi penurunan kondisi CVT. Skor kondisi pada setiap item inspeksi diperoleh dengan membandingkan hasil inspeksi terhadap norm untuk setiap item pengujian. Ini keterangan gambar yang tadi. In-service inspection adalah kegiatan pengamatan visual pada bagian-bagian peralatan terhadap adanya anomali yang berpotensi menurunkan unjuk kerja peralatan atau merusak sebagian atau keseluruhan peralatan. Di elektrik, memeriksa rembesan kebocoran minyak, memeriksa level ketinggian minyak pada gelas penduga, memeriksa isolator dan keretakan flek pecah dan kelainan yang lainnya. Electromagnetic circuit memeriksa level ketinggian minyak pada gelas penduga, rembasan atau kebocoran minyak trafo pada sel isolator, memeriksa kondisi spark gap. Mechanical struktur memeriksa kondisi pondasi dari keretakan atau tidak, memeriksa rumah VT atau CV dari keretakan dan korosi, memeriksa style struktur dari bengkok itu diperiksa longgarnya dan korosi. Pentanahan VT, inspeksi pentanahan VT dilakukan dengan memeriksa kawat dan terminal pentanahan terhubung ke mesh grounding switchgear dengan kencang dan sempurna. In-service measurement adalah kegiatan pengukuran atau pengujian yang dilakukan pada saat peralatan sedang dalam keadaan bertegangan atau beroperasi. Thermovision digunakan untuk melihat hotspot pada instalasi listrik. Dengan infrared thermovision dapat dilihat losses yang terjadi di jaringan. Shutdown testing atau measurement adalah pekerjaan pengujian yang dilakukan pada saat peralatan dalam keadaan padam. Itu ini. Tahanan isolasi. Pengujian tahanan isolasi menggunakan alat ukur tahanan isolasi 5 kV untuk sisi primer dan 500 volt untuk sisi sekunder. Jadi 5 kV itu untuk sisi primer, 500 V untuk sisi sekunder. Tan delta dan kapasitansi. Pengujian tangan delta dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai faktor disipasi tan delta dan kepastian dari VT. Tahanan pentanahan. Pengukuran besarnya tahanan pentanahan menggunakan alat uji tahanan pentanahan. Besarnya nilai tahanan pentanahan mempengaruhi keamanan personil terhadap bahaya tegangan sentuh. Itu tujuannya tahanan pentanahan. Melakukan uji coba. Rasio. Pengukuran rasio bertujuan untuk membandingkan nilai trafo hasil pengukuran dengan nilai pada nameplate. Kualitas minyak. Pengujian kualitas minyak pada trafo instrumen hanya dapat dilakukan pada trafo instrumen jenis non-hermetically sealed. Pengujian kualitas isolasi dilakukan setelah VT itu 10 tahun beroperasi. Lama juga. Pengujian kualitas minyak sesuai standar IEC 60422 itu meliputi 1. Pengujian down voltage dilakukan untuk mengetahui kemampuan minyak isolasi dalam menahan stres tegangan.
Yang kedua, pengujian water cannon. Pengujian kadar air untuk mengetahui seberapa besar kadar air yang terlarut terkandung di minyak. Pengujian acidity. Minyak yang rusak akibat teroksidasi akan menghasilkan senyawa asam yang akan menurunkan kualitas isolasi kertas pada trafo. Pengujian dielectric dissipation factor. Pengujian ini bertujuan mengukur arus bocor melalui minyak isolasi. Pengujian interface tension. Pengujian IFT antara minyak dengan air dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan polar kontaminan yang larut dan hasil proses pemburukan. Pengujian dissolved gas analysis DGA merupakan suatu tool diagnosa untuk mendeteksi dan mengevaluasi gangguan pada peralatan tenaga listrik dengan cara mengukur beberapa kandungan gas di dalam minyak isolasi. Ini shutdown treatment. Treatment merupakan tindakan pemeliharaan pada shutdown 2 tahunan. Peralatan yang dipelihara itu apa aja? 1 itu box terminal. Cara pemeliharanya itu bisa periksa terhadap kotoran, binatang atau kemungkinan kemasukan air. Body VT. Cara pemeliharanya itu pemeriksaan kebersihan bushing dan body VT. Baut-baut periksa kekencangan baut-baut terminal utama dan pentanahan serta baut-baut wiring control dalam terminal box. Limit switch. Periksa apakah limit switch masih berfungsi normal atau tidak. Evaluasi hasil pemeliharaan dan rekomendasi. In service measurement itu termovisi clamp, bodi isolator, housing, dan konduktor. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil termografi VT, fasa R, S, dan T berdasarkan International Electrical Testing Association NETA, Maintenance Testing Specification NETA MTS strip 1997. Interpretasi hasil termovisi dapat dikategorikan sebagai berikut. Ini hasilnya. Perbedaan suhunya itu antara 1 derajat sampai 3 derajat Celcius itu dimungkinkan ada ketidaknormalan, perlu diinvestigasi. Bisa dilihat sendiri nih ya. Kualitas minyak. Standar yang digunakan sebagai referensi adalah IEC 60422 Mineral Insulting Oils in Electrical Equipment Supervision and Maintenance Guidance. Tabelnya itu berdasarkan ini bisa dilihat. Pengujian Spark-Gap. Pengujian Spark-Gap dapat dilakukan dengan mengukur nilai resistansi antara terminal P1 dan P2. Hal ini dilakukan pada periksa Spark-Gap jenis bushing. Ya, dapat periksa dengan jenis bushing untuk mengetahui apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Rasio standar yang digunakan yaitu standar IEC 60044-5 Instrumen Transformer Part 5 edisi 1 tahun 2004. Hasil uji itu fungsi pengukuran dan proteksi standar. Lakukan pengujian sesuai periode yang dijadwalkan. Kalau standar lebih, itu lakukan pengujian sekali lagi untuk memastikan akurasi hasil uji atau mengacu ke manual box. Lakukan penggantian bila hasil ukur tetap di luar batasan standar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.